Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan materi sistem persamaan linier dengan metode aturan Cramer. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Adisti Revi Mariska dengan akhiran NIM 253. Dan saya Afifah Lutfia Zain dengan NIM terakhir 029. Selamat menyaksikan. Baik, sebelumnya pada sistem persamaan linear ini ada beberapa metode. Nah, pada kali ini kan kita akan membahas metode aturan Cramer. Pada aturan Cramer ini merupakan metode untuk menyelesaikan SPL atau sistem persamaan linear dengan menggunakan determinan matriks. Tujuan dari penggunaan aturan Cramer ini yang pertama, SPL atau sistem persamaan linear dengan jumlah persamaan sama dengan jumlah variabel. Yang kedua, SPL atau sistem persamaan linear yang memiliki satu solusi tunggal. Selanjutnya syarat Cramer. Yang pertama, jumlah persamaannya itu harus sama dengan jumlah variabel. Kedua, determinan utama atau biasa disimbolkan dengan D itu tidak sama dengan 0. Jadi D itu tidak sama dengan 0, maka SPL di sini memiliki solusi tunggal. Nah, kalau D sama dengan 0, maka aturan Cramer itu tidak dapat digunakan. Dan slide ini menjelaskan bentuk umum sistem persamaan linear dan konsep dasar aturan Cramer. Nah, misalkan kita memiliki n persamaan linear dengan n variabel x1, x2 sampai xn. Pada gambar yang kiri ini merupakan bentuk umum dari sistem persamaan linear. Nah, pada bagian yang kanan, pada gambar yang kanan, semua koefisien itu persamaan tadi kita susun menjadi sebuah matriks koefisien. Yang dimana tadi D disebut determinan utama dan juga determinan ini menjadi syarat utama aturan Cramer. Jika determinan D tidak sama dengan 0, maka sistem persamaan memiliki solusi tunggal dan dapat diselesaikan dengan aturan Cramer. Nah, determinan D dengan kolom ke K, yaitu kolom yang bersesuaian dengan koefisien dari variabel XK, ini dapat diganti dengan kolom dari koefisien pada sisi sebelah kanan dan dinyatakan dengan DK sehingga diperoleh di sini terdapat rumus yaitu X1 sama dengan determinan yang pertama itu dibagi determinan umum. X kedua itu sama dengan determinan 2 dibagi determinan umum sampai seterusnya sampai XN sama dengan determinan N dibagi determinan umum, yang dimana jangan lupa syarat determinan itu tidak sama dengan 0. Pada slide ini ditampilkan contoh soal sistem persamaan linear 4 variabel. Diketahui 4 persamaan linear sebagai berikut. X plus Y plus Z plus W sama dengan 10. 2X plus Y min Z plus W sama dengan 6. X min Y plus 2Z min W sama dengan 5. 3X plus Y plus Z plus 2W sama dengan 16. Nah, tujuan dari soal ini adalah menentukan nilai variabel X, Y, Z, dan W dengan menggunakan aturan Cramer. Pada slide ini menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan masalah dari contoh soal tersebut. Langkah pertama dalam aturan Cramer adalah menentukan determinan utama, yaitu determinan dari matriks koefisien. Matriks koefisien dibentuk dari koefisien variabel X, Y, Z, dan W pada setiap persamaan. Dari perhitungan determinan matriks koefisien diperoleh determinan utama D sama dengan min 7. Selanjutnya ditentukan determinan pengganti untuk setiap variabel. Dx sama dengan min 18, dy sama dengan min 23, dz sama dengan min 23, dw sama dengan min 6. Masing-masing determinan ini diperoleh dengan mengganti kolom variabel yang bersangkutan dengan kolom konstanta. Nah, setelah semua determinan diperoleh, langkah berikutnya adalah menghitung nilai masing-masing variabel menggunakan rumus aturan Cramer.
Yang pertama, X sama dengan DX per D sama dengan min 18 per min 7 sama dengan 18 per 7. Y sama dengan DY per D sama dengan min 23 per 7 diperoleh 23 per 7. Z sama dengan DZ per D sama dengan min 23 per 7 diperoleh 23 per 7. W sama dengan DW per D sama dengan min 6 per min 7 diperoleh 6 per 7. Dengan menggunakan aturan ini, diperoleh solusi dari sistem persamaan linear tersebut, yaitu X hasilnya 18 per 7, Y sama dengan 23 per 7, Z hasilnya 23 per 7, W hasilnya 6 per 7. Artinya, keempat persamaan linear tersebut memiliki satu solusi tunggal, karena determinant utama tidak sama dengan 0. Jadi berikut ini tampilan program yang kami buat untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan 4 variabel menggunakan metode Cramer. Pada bagian pertama, terdapat fungsi def_det 3m yang digunakan untuk menghitung determinan matriks berukuran 3 kali 3. Di dalam fungsi ini, setiap baris matriks diambil dan diuraikan menjadi 9 elemen, yaitu A sampai I. Setelah itu, determinan dihitung menggunakan rumus diagonal utama dikurangi diagonal balik. Lalu hasil perhitungan tersebut dikembalikan sebagai nilai determinan. Fungsi ini menjadi dasar karena determinan 3 kali 3 akan sering digunakan dalam perhitungan determinan yang lebih besar. Setelah itu, terdapat fungsi det4m yang berfungsi untuk menghitung determinan matriks 4 kali 4. Cara yang digunakan adalah ekspansi baris pertama, di mana program membentuk 4 submatriks berukuran 3 kali 3 dengan menghilangkan baris dan kolom tertentu. Setiap submatriks tersebut dihitung determinannya menggunakan fungsi D3. Hasil determinan kemudian dikombinasikan sesuai dengan rumus determinan 4 kali 4, sehingga diperoleh nilai determinan utama dari matriks. Pada bagian berikutnya, didefinisikan matriks A yang merupakan matriks koefisien dari sistem persamaan linear. Matriks ini berisi koefisien dari variabel X, Y, Z, dan W pada setiap persamaan. Selain itu, terdapat juga matriks B yang berisi konstanta dari masing-masing persamaan dan akan digunakan sebagai pengganti kolom dalam metode Cramer. Setelah matriks didefinisikan, program menghitung determinan dari matriks A menggunakan fungsi det4. Nilai determinan ini disebut sebagai delta utama dan sangat penting karena menjadi pembagi dalam perhitungan nilai setiap variabel. Kemudian terdapat fungsi ganti kolom atau MBK yang berfungsi untuk mengganti kolom ke K pada matriks A dengan matriks konstanta B. Fungsi ini dibuat agar proses penggantian kolom sesuai metode Cramer dapat dilakukan dengan lebih rapi dan otomatis tanpa menulis ulang matriks secara manual. Setelah fungsi tersebut dibuat, program menghitung determinan baru yaitu D1, D2, D3, dan D4. Setiap determinan diperoleh dari matriks yang kolomnya telah diganti oleh matriks konstanta. Masing-masing determinan ini mewakili pembilang untuk mencari nilai variabel X, Y, Z, dan W. Selanjutnya terdapat fungsi tampil pecahan A, B yang digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan dalam bentuk pecahan. Fungsi ini juga memastikan bahwa tanda negatif berada di pembilang agar tampilan hasil menjadi lebih rapi dan mudah dibaca. Pada bagian akhir program, nilai setiap variabel dihitung dengan cara membagi determinan pengganti dengan determinan utama. Hasilnya ditampilkan sebagai nilai X, Y, Z, dan W dalam bentuk pecahan. Selanjutnya, program akan saya jalankan dan outputnya menghasilkan hasil yang valid dan cocok yang ada pada PPT sebelumnya. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kami, yaitu kami membahas tentang aturan SPM menggunakan metode aturan Cramer. Semoga presentasi yang tadi sudah kami presentasikan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.